Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Daulay dengan NIM 2102025085. Di sini saya akan membacakan jurnal yang telah saya rangkum dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Peluang Pertumbuhan dan Likuiditas terhadap Struktur Modal Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Artikel berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Peluang Pertumbuhan dan Likuiditas terhadap Struktur Modal Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016 yang dibuat oleh Budi Fitriani dan Ani Nuraini, menjelaskan hasil penelitian mereka untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, peluang pertumbuhan dan likuiditas terhadap struktur modal secara simultan dan parsial pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Penelitian yang mereka gunakan dengan metode purposive sampling terdiri dari 8 perusahaan dan dari 37 perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan consumer goods tahun 2012 sampai dengan 2016. Perkembangan teknologi dan globalisasi menjadikan keberadaan sebuah perusahaan mengalami persaingan sangat tinggi, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, untuk mempertahankan dan memajukan kehidupan perusahaannya. Perusahaan consumer goods yang menghasilkan berbagai macam produk seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya yang dibutuhkan secara rutin dan terus-menerus oleh masyarakat. Sektor ini cukup stabil serta tidak terpengaruh oleh musim ataupun perubahan kondisi perekonomian. Walaupun terjadi krisis ekonomi, konsumen akan tetap membutuhkan produk dari industri ini, terutama pada industri makanan, minuman, dan industri farmasi. Salah satu masalah kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah masalah struktur modal, karena struktur modal merupakan salah satu barometer tingkat kepercayaan investor. Semakin baik struktur modal yang dimiliki, maka investor akan semakin banyak menanamkan investasinya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, maka diharapkan manajemen lebih berhati-hati dalam membiayai investasi yang dilakukan pada masa mendatang, serta lebih memahami resiko yang akan timbul akibat dari keputusan pembiayaan yang akan diambil. Oleh karena itu, setiap manajer keuangan perlu menentukan keputusan struktur modal terkait penetapan kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri atau modal asing. Struktur modal mengacu pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan pembiayaan hutang untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut berprospek baik di masa mendatang. Dalam penelitian ini digunakan periode tahun 2012 sampai dengan 2016 untuk mendapatkan data terbaru. Sampel penelitian adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, peluang pertumbuhan dan likuiditas terhadap struktur modal perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Penelitian ini adalah kuantitatif,
menggunakan data sekunder, data longitudinal 2012 sampai dengan 2016, dan data cross-section, data silang, sehingga menjadi data panel untuk semua variabel, yaitu debt to equity ratio, total assets, current ratio, aset lancar, hutang lancar, total hutang, dan total modal sendiri. Penelitian ini menggunakan 3 variabel X, yaitu profitabilitas, peluang pertumbuhan, likuiditas, dan 1 variabel Y, struktur modal. Hasil perhitungan menggunakan program EVIWES-9 menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikansi 0,0036 lebih kecil dari 0,05. Artinya, profitabilitas secara empiris terbukti berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan. Hal ini berbeda dengan Arif yang menggunakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan menurut A.ANGR, AG Ditya, dan Made Rusmala 2016, dengan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan. Profitabilitas diperoleh dari perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aset. Semakin besar rasio profitabilitas, maka semakin besar kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Perusahaan menginginkan laba optimal dan investor akan menginvestasikannya modal pada perusahaan berlaba optimal atau memperoleh banyak keuntungan, seperti dapat mengembangkan usahanya dan beroperasi secara terus-menerus dan memperoleh dana dari investor dengan biaya modal yang ditekan. Hasil perhitungan menggunakan program EVIWES-9 menunjukkan 0,9954 lebih besar dari 0,05. Artinya, peluang pertumbuhan berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap struktur modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mai 2006 dan Pamela 2015 bahwa peluang pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kartini dan Arianto 2008 serta Surwanto dan Edi Ningsi 2002 yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal. Begitupun dengan hasil penelitian Jurnal Acuan Arif 2016 bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil perhitungan menggunakan program EVIWES-9 menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal dengan hasil 0,1668 lebih besar 0,05. Hal ini berbeda dari hasil penelitian Mutmamimah 2009 bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan. Demikian pula hasil penelitian Ida dan Made 2015 serta A.ANGR AG Ditya dan Made Rusmala 2014 yang menemukan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal ini sesuai dengan teori pada Jurnal Acuan Arif 2016. Penelitian ini mengacu kepada penelitian Arif Indra Wahyu Setiawan, Topo Wijono, Nila Firdausi Nuzula 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada periode penelitian, sampel penelitian, dan variabel penelitian. Hasil penelitian Arif Indra Wahyu Setiawan, Topo Wijono, Nila Firdausi Nuzula 2016 menyatakan pengaruh firm size, growth opportunity, profitability, effective asset tangibility, firm age, dan liquidity terhadap struktur modal perusahaan sebesar 54,6%. Sedangkan hasil penelitian kami menyatakan profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan likuiditas berpengaruh pada struktur modal sebesar 75,46%. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, dan peluang pertumbuhan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Hasil uji likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal.
Hasil uji F menunjukkan profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hasil Adjust-R Square menunjukkan struktur modal dapat dijelaskan oleh profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan likuiditas sebesar 75,46%, dan sisanya 24,54% tidak teliti dalam penelitian ini. Sekian rangkuman jurnal yang saya baca, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.